Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Kita kembali lagi di channel dia tentunya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan majemuk. Sebelum kita lanjut ke pernyataan majemuk, maka kalian harus memastikan dulu bahwa kalian sudah melihat video sebelumnya tentang logika matematika, suatu pernyataan sederhana. Dari sana nanti kalian bisa memahami materi ini. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, maka saya sarankan dengan sangat untuk menonton video sebelumnya terlebih dahulu. Biar nanti kalian lebih mudah memahami pada video kali ini. Oke. Nah, pada pernyataan majemuk yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada 4 pernyataan majemuk. Konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Pernyataan majemuk itu artinya pernyataan yang menggunakan kata hubungan. Nah, di sini konjungsi kata hubungnya adalah dan. Kata hubungnya adalah dan. Oke, kemudian disimbolkan dalam logika matematika adalah ini bentuknya. Seperti V terbalik, oke. Kemudian kalau disjungsi itu kata hubungnya atau. Nah, simbolnya adalah seperti huruf V. Kemudian implikasi itu adalah kata hubungnya seperti ini. Jika bla bla bla, maka bla bla bla. Nah, simbolnya adalah tanda panah. Kemudian untuk biimplikasi, maka adalah bla 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 jika hanya jika bla bla bla. Nah, simbolnya adalah panah yang saling berkebalikan. Oke, sampai sini paham ya? Kalian harus ingat simbol untuk setiap pernyataan majemuk. Karena apa? Nantinya pada logika matematika kita akan lebih sering menggunakan simbol. Dalam konjungsi, tadi diingat ya, konjungsi kata penghubungnya adalah dan. Maka, misal saya punya suatu pernyataan P, yaitu persegi memiliki 4 sisi. Nah, kemudian pernyataan yang kedua yaitu Q, 2 ditambah 3 sama dengan 6. Maka P dan Q adalah persegi memiliki 4 sisi dan 2 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, di sini dilihat dan kita simbolkan dengan ini. Kalau ditulis, maka bunyinya kan seperti ini. Persegi memiliki 4 sisi dan 2 tambah 3 sama dengan 6. Ini kata hubungnya. Konjungsinya adalah dan. Nah, sekarang kalian lihat untuk konjungsi. Kita lihat di sini pernyataan yang pertama, persegi memiliki 4 sisi. Betul tidak? Benar kan? Pernyataan ini benar. Kita tulis B, benar. Nah, sekarang pernyataan yang kedua, 2 ditambah 3 sama dengan 6. Betul atau salah? Salah, karena harusnya 2 ditambah 3 adalah 5. Maka ini pernyataan salah. Maka kesimpulannya untuk P dan Q bernilai benar atau salah. Nah, untuk ini kita lihat pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka pernyataan konjungsinya, soal pernyataan majemuknya menjadi bernilai salah. Nah, jadi pada konjungsi, saya misalkan P dan Q ya, ada P dan Q di sini. P dan Q, oke. Nah, jika pernyataan pada B bernilai benar,
kemudian Q-nya juga bernilai benar, maka kesimpulannya P dan Q-nya juga bernilai benar. Nah, namun ketika P-nya bernilai benar, kemudian Q-nya bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Ketika P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai benar, maka P dan Q juga bernilai salah. Ketika P-nya salah, Q-nya juga salah, maka pasti ini juga salah. Ya, kalian harus ingat ini. Ini adalah nilai kebenaran pada konjungsi. Jadi, kalau salah satu saja pernyataan bernilai salah, maka nantinya konjungsinya, pernyataan majemuknya juga bernilai salah. Selanjutnya, untuk disjungsi. Nah, pada disjungsi jangan lupa kata hubungnya adalah atau ya. Simbolnya adalah V, terbalik. Adalah V, ada V. Dimana saya beri contoh, kalau ada suatu pernyataan P, ada 7 hari dalam 1 minggu. Kemudian Q-nya adalah pernyataan Jakarta adalah ibu kota Jawa Timur. Maka P atau Q menjadi ada 7 hari dalam 1 minggu atau Jakarta adalah ibu kota Jawa Timur. Nah, di sini kita lihat P atau Q. Nah, ini penghubungnya. Nah, kemudian kalian lihat di sini ada 7 hari dalam 1 minggu. Maka pernyataan P ini bernilai benar. Kemudian bagaimana yang Q? Pernyataan Q adalah Jakarta adalah ibu kota Jawa Timur. Benar atau tidak? Salah kan? Salah. Kenapa? Karena Jakarta bukan ibu kota Jawa Timur, melainkan ibu kota dari Indonesia itu sendiri. Nah, sekarang kira-kira P atau Q bernilai benar atau salah? Maka P atau Q bernilai benar. Nah, di sini kalian lihat benar salah jadi benar. Jadi pada disjungsi jika P bernilai benar, Q-nya juga bernilai benar, maka P atau Q bernilai juga benar. Kemudian kalau P-nya yang benar, Q-nya salah, maka menjadi benar. Ketika P-nya salah, Q-nya benar, maka dia akan menjadi benar. Ketika P-nya salah, Q-nya juga salah, maka P atau Q bernilai salah. Jadi kalian perhatikan, untuk disjungsi, salah satu pernyataannya benar, maka dia akan benar untuk pernyataan P atau Q. Selanjutnya ke implikasi. Untuk implikasi, tadi jangan lupa ya, implikasi kata hubungnya adalah jika bla 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 maka bla bla bla. Nah, saya misalkan contoh P-nya, suatu pernyataan P yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian Q-nya adalah 11, adalah bilangan prima. Nah, maka kita lihat ini, di sini simbolnya ditulis P tanda panah ya, Q. Maka kita tulis menjadi jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 11 adalah bilangan prima. Nah, paham ya penggunaannya dan cara menghubungkannya. Kemudian kita perhatikan untuk pernyataan P, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bagaimana nilai kebenarannya? Apakah dia benar? Maka ini bernilai benar ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian yang ini, yang Q, 11 adalah bilangan prima. 11 adalah bilangan prima, bernilai benar juga. Maka jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka di sini jika P maka Q pasti bernilai benar. Kalau P-nya bernilai benar, Q-nya benar, pasti ini juga benar.
Kemudian jika P-nya benar, Q-nya salah, maka ini bernilai salah. Jika P salah, Q benar, maka di sini bernilai benar. Dan jika P salah, Q juga salah, maka ini juga benar. Kita masuk ke biimplikasi. Nah, di biimplikasi ingat kata hubungnya adalah bla 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 jika hanya jika bla bla bla. Ada dua pernyataan seperti biasa, P-nya adalah 5 kurang dari 1. Q-nya 3 pangkat 2 lebih dari 9. Maka P jika hanya jika Q menjadi 5 kurang dari 1 jika hanya jika 3 kuadrat lebih dari 9. Nah, ini simbol ya untuk kata hubung jika hanya jika. Kemudian kita lihat nilai kebenarannya. Untuk P, 5 kurang dari 1. Itu pasti kita tahu dia bernilai salah. Kenapa? Karena 5 pastinya lebih dari 1. Kemudian 3 kuadrat lebih dari 9. Dia bernilai salah juga karena 3 kuadrat harusnya sama dengan 9. Maka kita tahu nih, pernyataan pertama bernilai salah. Pernyataan kedua juga salah. Maka bagaimana pernyataan P jika hanya jika Q? Jadi biimplikasi ini bernilai benar. Kemudian biimplikasinya P jika hanya jika Q. Oke. Kalau P-nya benar, Q-nya juga benar, maka ini juga benar. Ketika P-nya benar, kemudian Q-nya salah, maka ini bernilai salah. Kemudian ketika P-nya salah, Q-nya benar, maka dia juga bernilai salah. Dan dia akan bernilai apa ini? Kalau P-nya salah ya, selanjutnya Q-nya juga salah, maka dia akan bernilai benar. Nah, kalian bisa perhatikan kan bahwa ini anggap aja salah itu kan suatu negatif. Jadi ketika positif ketemu positif itu seperti perkalian, pasti nilainya positif. Positif ketemu negatif jadi negatif. Negatif ketemu positif jadi negatif. Tapi ketika negatif ketemu juga negatif, dia menjadi positif. Kemudian kita masuk ke negasi pernyataan majemuk. Tadi kan pernyataan majemuk ada 4 ya. Konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kita ingat nggak tadi konjungsi? Maka simbolnya bagaimana? P dan Q, ya kan? Yang disjungsi P atau Q. Kemudian implikasi jika P maka Q. Biimplikasi P jika hanya jika Q. Oke. Kemudian bagaimana dengan negasinya? Negasi dari P dan Q. Maka ini negasinya menjadi negasi P. Nah, yang tadinya dan maka menjadi atau negasi Q. Nah, bagaimana yang disjungsi sekarang? Kalau yang disjungsi negasinya maka akan menjadi negasi P yang atau menjadi dan negasi Q. Nah, sekarang bagaimana yang negasi dari implikasi? Maka negasi dari implikasi menjadi P dan negasi Q. Kemudian bagaimana negasi dari biimplikasi? Maka menjadi negasi P jika hanya jika Q.
Atau juga bisa menjadi P jika hanya jika negasi Q.